Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Reski Prameswari dari Prodi Manajemen B Sore. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Logistik dengan NIM 28150046 dari Prodi Manajemen B Sore dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP, SEMM. Yang pertama, saya akan menjelaskan manajemen logistik. Logistik dalam definisi lama adalah merupakan cabang ilmu militer yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Definisi ini terkait erat dengan kepentingan militer, namun jika dipandang dari tujuan bisnis memiliki arti yang berbeda. Logistik berasal dari Yunani, logos yang memiliki arti rasio, kalkulasi, pembicaraan, alasan, dan juga orasi. Logistik dapat diartikan sebagai proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap suatu proses perpindahan baik berupa barang, jasa, energi, hingga sumber daya lain dari satu tempat ke tempat yang lain. Logistik juga bisa diartikan sebagai seni mengirim barang yang dilakukan secara modern, yang mana terdapat tahapan serta fungsi yang berguna agar bisa mencapai tujuan tertentu. Bisnis logistik. Bisnis logistik adalah bisnis yang bergerak pada bidang manajemen perpindahan barang dari satu titik ke titik akhir, yang tidak lain merupakan konsumen. Hal ini dilakukan demi memenuhi permintaan konsumen di Indonesia sendiri. Bisnis logistik merupakan salah satu sektor bisnis yang diminati oleh banyak pelaku bisnis. Ruang lingkup logistik. Secara terminologi, logistik bisnis terdiri dari dua proses besar. Yang pertama, semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi disebut inbound logistik, dan proses pengelolaannya disebut manajemen material. Setelah kegiatan produksi disebut outbound logistik, sedangkan proses pengelolaannya disebut manajemen distribusi fisik. Jadi, inbound dan outbound logistik pada prinsipnya memiliki kesamaan, kecuali pada kegiatan inbound terdapat kegiatan akuisisi, yaitu kegiatan tentang proses pembelian atau acquisition bahan baku, sedangkan pada outbound dinyatakan sebagai kegiatan jadwal produksi. Perbedaan prinsip hanyalah objek yang ditangani, di mana inbound yang ditangani adalah bahan baku dan bahan lainnya, sedangkan outbound adalah barang jadi. Logistik bisnis dalam perusahaan. Fungsi pemasaran yang kegiatannya berada ranah logistik adalah kegiatan standar pelayanan kepada pelanggan, penentu harga, pengepakan, dan penentuan lokasi pengecer. Fungsi produksi yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah penjadwalan produk, penentuan lokasi pabrik, dan pembelian. Suatu produk yang dihasilkan pabrik tidak akan bisa sampai di pelanggan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi jika tidak memiliki sistem logistik yang tangguh. Selanjutnya, operasional kegiatan logistik. Operasi pergudangan. Keberadaan gudang merupakan salah satu bagian usaha menyeluruh perusahaan untuk mendapatkan kegunaan waktu, tempat, dan kegunaan lainnya. Penetapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Secara tradisional, pergudangan telah dilakukan sebagai sarana untuk menyimpan barang. Selama dalam tahapan proses logistik, terdapat dua tipe dasar persediaan yang mengalami penyimpanan, yaitu bahan baku, komponen, suku cadang, dan barang jadi. Maka secara tradisional, aktivitas pergudangan dilakukan karena salah satu atau lebih dari alasan berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kegiatan transportasi dan produksi yang ekonomis.
2. Mengambil manfaat dari diskon pembelian dan memelihara sumber pasokan. 3. Untuk mendukung kebijakan customer service perusahaan. Selanjutnya, kegunaan pergudangan. A. Guna sebagai pendukung manufaktur kegiatan. Manufaktur memerlukan dukungan bahan baku, penolong, komponen, dan suku cadang untuk aktivitas produksi. Adanya material itu merupakan hasil kerja bagian pengadaan yang bersumber dari berbagai pemasok. B. Gudang yang menyatukan barang dan yang datang dari berbagai produsen dikirim via truk dan diterima di gudang. Aktivitas pergudangan ini adalah melakukan penyatuan produk-produk yang bervariasi lalu dikirim kepada para pelanggan dan menggunakan kendaraan yang lebih kecil. C. Gudang konsolidasi dilakukan pada kondisi di mana produk dikirim dari produsen namun dalam jumlah kecil-kecil dan tidak ekonomis jika dikirim langsung ke pelanggan dengan kuantitas yang sama. Untuk itu dilakukan konsolidasi di gudang dan selanjutnya dikirim ke pelanggan dalam jumlah besar agar lebih ekonomis. Pola lokasi gudang. A. Gudang posisi pasar fungsi dari suatu gudang untuk mengisi kembali replenishment tentang persediaan untuk toko-toko pengecer dan juga dapat menghantarkan barang ke konsumen. Tujuan didirikan gudang posisi pasar untuk menggabungkan pembelian dari tempat-tempat yang jauh dan mengisi kembali persediaan pada toko-toko eceran. B. Gudang posisi produksi adalah penempatan gudang yang terletak dekat dengan pabrik sehingga akan dapat bertindak sebagai penghimpun produk yang dibuat dari berbagai pabrik. Alasan utama penempatan gudang dan pabrik yang berdekatan agar dapat memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen. Contoh, perusahaan Indofood Indonesia. C. Gudang posisi antara yaitu penempatan gudang yang terletak di antara para pelanggan, konsumen dengan pabriknya, ditujukan untuk meningkatkan para pelanggan utama menarik konsumen baru. Tipe pergudangan. A. Cross-docking adalah pemindahan barang dari truk pada proses penerimaan barang langsung menuju truk pengiriman. Konsep cross-docking biasa digunakan jika gudang sebagai tempat menyatukan distribution mixer center di mana barang datang dalam bentuk curah atau bulk, kemudian dipecah terus disatukan menjadi menurut jumlah dan ukuran yang sesuai dengan permintaan pelanggan. B. Gudang kontrak atau warehousing. Gudang kontrak adalah merupakan variasi dari tipe gudang umum atau public warehouse yang diselenggarakan antara pengguna dan penyelenggara jasa pergudangan. Penyelenggara jasa pergudangan mengontrakkan gudang dalam jangka panjang hanya kepada satu klien saja, dan operasinya kedua belah pihak berbagi resiko yang berfokus pada produktivitas, pelayanan dan efisiensi, bukan berdasarkan pada besarnya fee dan struktur tarifnya. C. Gudang umum atau public warehouse. Banyak tipe gudang umum, meliputi gudang dagang untuk produk manufaktur, gudang pendingin, gudang bonded, gudang barang rumah tangga dan furniture, gudang komoditas khusus, gudang curah. Setiap tipe gudang dilaksanakan dengan pelayanan khusus yang berbeda. Fungsi operasi pergudangan. Fungsi pergerakan. Fungsi gudang yang pertama adalah gudang sebagai wahana untuk menggerakkan aliran barang dari mulai penerimaan, transfer put away, penyiapan pesanan atau seleksi, cross-docking, dan pengiriman. Fungsi penyimpanan. Fungsi ini bisa dilakukan secara sementara atau semi-permanen, sementara menitikberatkan pada fungsi penggerakan dan hanya untuk memenuhi persediaan. Fungsi transfer informasi
adalah menyelenggarakan fungsi penggerakan dan penyimpanan secara simultan dan bisa melaksanakan kedua fungsi tersebut memerlukan informasi yang handal. Manajemen memerlukan informasi yang rutin dan akurat untuk mengelola semua kegiatan pergudangan, meliputi informasi tentang tingkat persediaan, tingkat keluaran, lokasi stok, pengiriman inbound dan outbound, data pelanggan, utilisasi fasilitas ruangan dan kepegawaian. Semua itu merupakan informasi vital dalam menentukan keberhasilan operasi pergudangan. Penerapan manajemen logistik. Sistem informasi adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Meskipun sebagian orang tidak menyadari betapa pentingnya transportasi itu, lemahnya sistem informasi yang dimiliki perusahaan akan berdampak pada terhambatnya pengiriman produk ke pelanggan. Lalu, informasi logistik. Ada beberapa keuntungan apabila mengadakan kegiatan administrasi secara tertib, yaitu 1. Pemberian informasi dalam sistem pengendalian dengan adanya catatan atau dokumen yang tersimpan rapih. 2. Besarnya risiko yang harus dihadapi organisasi apabila mengesampingkan kegiatan administrasi. 3. Kegiatan administrasi sangat bermanfaat bagi manajer dalam pengambilan keputusan. 4. Kegiatan administrasi yang menyajikan statistik yang sering digambarkan dalam bentuk grafik merupakan sumber informasi yang akurat bagi organisasi yang bersangkutan. 5. Ada pendapat yang mengatakan bisnis tanpa kegiatan administrasi yang tertib akan meraba-raba dalam kegelapan. Karakteristik moda transportasi. Transportasi memberikan keuntungan geografis dalam kegiatan logistik dengan cara menghubungkan fasilitas perusahaan dan kegiatan pasar perusahaan. Biaya transport industri yang menghasilkan produk bernilai tinggi adalah rendah. Akan tetapi sebaliknya, biaya transport industri yang menghasilkan produk bernilai rendah seperti biji besi, bahan kimia, biaya akan tinggi. Prasarana transportasi dilihat dari masing-masing cara transportasi melaksanakan kegiatannya. 5. Cara kegiatan transportasi dilakukan dengan A. Kereta api, B. Jalan raya, C. Jalan air, D. Saluran pipa, dan E. Penerbangan udara. Selanjutnya A. Kereta api. Mode ini memiliki karakteristik dengan daya angkut yang tinggi, jarak jelajah yang jauh, walaupun tingkat fleksibilitas yang rendah, namun ongkos ton kilometer rendah karena mampu mengangkut dengan jumlah besar dan efisien. Untuk jarak jauh, biasanya digunakan barang-barang dengan tingkat density dan stowability tinggi, misalnya pasir, batu bara, minyak, pupuk, dan barang-barang yang menggunakan peti kemas. B. Jalan raya alat transportasi. Jalan raya bisa dikatakan lebih maju dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Karena alat transportasi dengan jalan raya selalu bisa dilalui oleh 3 kendaraan bermotor, truk adalah moda angkutan di jalan raya yang sangat populer yang digunakan di Indonesia, karena memiliki fleksibilitas yang tinggi dan mampu melayani door-to-door. C. Jalan air alat transportasi. Melalui jalan air merupakan bentuk transport yang tertua dengan menggunakan perahu layar, kapal uap. Dalam perkembangannya dengan menggunakan tenaga diesel, secara garis besar, pengangkutan melalui air dibedakan menjadi 2, yaitu pengangkutan laut dan pengangkutan melalui air di daratan. D. Saluran pipa. Alat transportasi dengan menggunakan saluran pipa biasanya digunakan untuk mengangkut minyak bumi, gas alam, LPG,
BBM, air, dan zat kimia. Kelebihan mode pipa adalah proses penggerakan bersifat terputus-putus atau intermittent. Proses pergerakan produk bersifat kontinu, dan yang aktif berpindah adalah produk. Biaya tetapnya yang paling tinggi dan biaya variabelnya yang rendah. Biaya paling tinggi karena pengaruh pemakaian hak jalan untuk saluran pipa, kebutuhan akan stasiun pengawas, dan kapasitas pemompaan saluran pipa padat karya sehingga biaya variabel operasinya yang rendah. Pengangkutan udara adalah mode transport yang mampu menjelajah ruang udara, mengangkut kargo, dan kecepatan tinggi. Walaupun tarif non-kilometer tinggi, fleksibilitas rendah, namun sangat cocok untuk mengangkut barang-barang khusus yang bernilai tinggi atau tingkat urgensinya yang tinggi. Dan kecepatan kirim barang memerlukan in-vehicle time yang rendah. Unsur-unsur yang terlibat dalam logistik. Transportasi merupakan sebuah sistem yang mendukung keterkaitan yang kompleks di antara lokasi, jaringan, dan kebutuhan transportasi. Transportasi berperan dalam proses pemindahan barang di antara pihak-pihak dalam rantai pasok, yang akan mempengaruhi sediaan fasilitas, tingkat efisiensi, dan respon organisasi terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.